Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Diki Esport, cuy. Nah, kali ini saya tidak sendirian. Saya dengan Perkenalkan, nama saya Irfan. Saya tinggal di Batu Besar dan di sini saya akan menceritakan perjalanan saya tadi untuk pergi ke suatu tempat yang lokasinya di Punggur, yaitu di Bumi Perkemahan. Tadi pas sampai ke sana, rencana kami itu sama Bang Diki mau mereview lah, melihat lokasi yang katanya itu di sana itu ada satu pemakaman sama ada toilet di tengah hutan. Tapi anehnya itu pas sampai di sana, di depan portal, saya itu mendengar suara yang agak aneh, ya Bang ya, iya. suara yang agak aneh, dan otomatis kita berhenti di situ. Ini kami berdua nih sama Irfan. Di sini kami mendengarkan sesuatu di belakang nih. Pas di depan saya. Teman-teman coba dengarkan. Saya hening. Nah, cuman saya bingung mau jalan ke sana itu. Saya nggak ada jalan di sini nih. Kalau andai kan ada jalan, mungkin ya saya akan coba ke sana sih sebetulnya. Cuma kalau saya dengar baik-baik nih suara tersebut ya, itu kayak bukan jenis suara anjing atau gimana. Kalau anjing menggonggong pastinya. Iya, kalau anjing menggonggong itu, atau mungkin suara hewan-hewan lain juga pasti familiar lah didengarnya. Cuman yang ini agak berbeda ya Bang ya. Jauh bedanya. Dan itu pun kayak saya pun di hati nih, di batin ya. Nih hati saya berkata waktu saya di sana itu ya. Nanti saya akan tayangkan videonya di sini teman-teman ya. Saya merasakan di hati itu kayak binatang itu, entah jenis apa saya nggak tahu, kayak minta tolong. Iya benar. Kemarin dia tuh kayak suaranya tuh kayak meraung, kayak terikat atau terjepit atau apalah gitu. Cuman dia suaranya menggema, terus di satu sisi dia berubah lagi suaranya. Nah, itulah kenapa saya pas abang pergi ke sana tuh, bang kayak ada suara di situ kan. Kan ada dengar suara aneh gitu kan. Saya pun penasaran. Saya mampiri di sana kan. Cuman nggak ada jalan setapak mau ke sana, cuy. Iya benar, nggak ada jalannya, susah kali jalannya. Andai kan di situ ada jalan setapak, mungkin ya kami berdua mungkin ke sana lah. Udah Cari coba, tahu apakah itu binatang atau suara sejenisnya lah gitu kan. Soalnya kita pun di tempat itu berdiri cukup lama ya Bang ya, Main lama. untuk membuktikan, untuk menjelaskan sejelas-jelas mungkin apakah itu binatang atau apa gitu. Teman-teman bisa dengar ya suara tersebut. Tapi udah sekian beberapa menit tetap sama suaranya, nggak ada perbedaan. Suaranya tetap seperti belum pernah kita dengar lah suaranya. Dan di situ ada peta rumah entah kantor itu ya. Kayak kantor lah sih, Nah, kantor lah mungkin. rencana kami mau izin, entah ada orang apa enggaknya. Rencana kan mau izin tuh, mau ngecek dulu ada Iya. orang apa enggak. Nah, kami pun rencananya juga mau tanya itu sering terjadinya suara seperti itu atau bagaimana gitu. Dan ketika kami telusuri, kayaknya mereka nih kayak lagi live. Jadi saya pun kayaknya udah dah. Kayaknya orang ini Mengurungkan lagi niat live. dulu ya Bang ya, Mm-mm. balik lagi. Iya. Nah, mungkin ada waktu ke depan atau beberapa hari lagi kita janjian deh. Kita ke sana lagi, Bang. Iya benar. Kita Ya. cari tahu suara tersebut. Iya. Sebenarnya apa gitu kan? Yang di situ tuh apa? Soalnya takutnya kalau kita mengartikan sesuatu pun takutnya terjadi salah paham juga. Benar. Cuman mungkin nanti di akhir video teman-teman pun bisa lihat atau bisa dengar menggunakan headset, dan itu suaranya coba deh diulang-ulang, kira-kira itu apa sih gitu.
Soalnya kami pun sampai saat ini masih penasaran. Ya itulah ya, coba kalau seandainya teman-teman tahu dengan sumber suara tersebut, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Saya pun juga penasaran itu suaranya entah kayak mana ya. Ya di luar nalar manusia lah gitu. Kalau memang itu anjing, itu pasti menggonggong, atau serigala itu pasti mengaum. Kalau ini meraung cuy. Mengaum dengan meraung apa bedanya sih? Ada sedikit perbedaan. Mengaung ini ya otomatis kan kayak gimana ya? Kayak gitu ya. Kalau meraung ini jatuhnya kayak kesakitan, terjepit. Gitu. Mungkin kayak gitu ya. Seperti itu. Soalnya suaranya menggema di tengah pepohonan besar sih itu. Menggema. Kita pun nggak bisa masuk ke situ juga. Karena kalau lihat dari lokasinya pun tadi rumputnya itu mungkin hampir sudah dasar segini. Takutnya ada ular apa-apa kan kita nggak tahu kan. Tapi kita pun bukan berarti nggak mencari jalan ya. Tadi mencari dan coba gimana sih cara terbaiknya. Cuman memang nggak bisa sih untuk tadi. Udah keliling-keliling ya, ada juga di situ ada surau ya, apa musola ya? Musola dengan lapangan ya. Musola, lapangan, sama toilet. Cuman Bang Irfan ini juga melihat di bagian bawah yang dekat lapangan itu Bang Irfan pernah cerita juga di sana. Bang Irfan ngambil sabuk, iya benar Bang? Ya ujian sabuk. Ujian sabuk dulu di situ. Nah itu yang Bang lihat di bawah tadi itu seperti apa Bang? Bisa jelaskan nggak? Tadi itu yang saya lihat pertama biasa-biasa aja ya Bang ya. Kayak dia biasa aja seperti biasa. Cuman pas beberapa detik ternyata ada bayangan hitam. Ada bayangan hitam legam. Terus dia seperti gini. Pas kita ngintip-ngintip dia di balik semak-semak. Pas kita center lagi dia begini masuk lagi. Seperti itu dia. Malu-malu ya, malu-malu. Tapi itu jaraknya jauh juga sih. Harus ke bawah soalnya turunnya susah juga. Itu pas posisi tempat Abang ngambil sabuk itu bukan? Enggak, itu baru pintu pertama. Oh, baru pintu pertama. Wih, ternyata jauh, cuy. Itu baru pintu pertama itu. Berarti kalau kita naik jalan turun tadi itu, itu ada tanjakan lagi tuh Bang? Itu masih jauh ke bawah. Jauh lagi ke bawah? Masih jauh ke bawah. Wow, suram. Itu masih jauh lagi ke bawah, jalannya pun curam banget. Kalau kita masuk itu kita harus hati-hati karena takut terpeleset terus tergelincir. Terus di bawah itu banyak pohon-pohon besar yang memang besar banget. Terus uniknya itu di satu sudut pas di bawah lembahnya itu, di situ ada toilet. Ada toilet. Wow. Di situ ada toilet, cuman itu ada rumah nggak di toilet? Nggak ada, cuma toilet gitu, toilet umum. Toilet umum di tengah hutan? Iya. Wow, serius? Iya, di tengah hutan itu ada toilet, cuman nggak terurus. Jujur teman-teman ya, ini saya udah lama banget di Batam. Di Batam ya, saya baru tahu di Batam ada toilet di tengah hutan. Itu pun saya dapat pengalaman dari Bang Irfan. Ternyata benar adanya. Iya benar, memang di tengah hutan itu toiletnya, cuman sudah usang lah. Itu kalau untuk apa kayaknya kayak air atau gimana, sumber airnya itu dari mana Bang? Apa memang dari ada kerannya juga atau mata air gitu? Dulu waktu kesana air kerannya mati, cuman dia menampung air hujan. Menampung air hujan. Ada tampungan air hujannya, jadi kayak yang kami gunakan itu air hujan. Soalnya pas di kerannya dibuka itu nggak ada air. Seperti apa ya di situ gitu, memang sudah kayak gitu. Coba teman-teman bayangkan lah gitu ya. Ini kita nih berada di tengah hutan dan cuman satu terletak di situ toilet. Gak ada air cuy. Andaikan kita camping di sana, kita kebelet nih. Agak sulit. Coba bayangin deh. Mungkin kita bawa air segalon ya. Itu agak sulit soalnya kalau di situ. Dan itu pun memang paling turun ke bawah. Itu turunnya ke bawah itu mentok ya Bang? Turun ke bawah itu dia seperti, bentuknya itu kalau digambarkan seperti mangkuk. Seperti mangkuk. Oh. Turun curam dulu, habis itu nanti datar di bawah, baru naik lagi. Naik lagi. Dan nanti di situ tuh kayak kalau pas habis nanjak itu
nanti kita mutar ke tempat semula. Iya, wow. Berarti kalau untuk perjalanan kalau kita bayangin tuh lebih dari 1 kilo kayaknya ya. Iya, lebih. Wow. Soalnya harus serba hati-hati. Nah, kita pun pengen tahu nih. Mungkin teman-teman juga pengen tahu. Saya pengen tahu nih tentang pengalaman abang pada saat ujian abang di sana. Abang pernah nggak ngerasain hal aneh atau abang pernah lihat di suasana di sana lah gitu, bumi perkemahan? Yang pertama datang itu biasa aja, karena kan masih sore. Terus habis itu sore kami seperti kumpul dulu dengan senior. Habis itu habis sore ke maghrib. Habis itu seperti biasa sholat dulu, istirahat. Habis itu kami makan sama-sama, berdoa bersama agar lancar gitu kan acaranya. Terus kami istirahat dulu sejenak. Dan mulai di tengah malam, jam 12 malam itu kami harus bangun semuanya. Tujuannya? Memang harus tengah malam. Wow. Harus tengah malam. Kita tengah malam udah tidur cuy. Ya harus tengah malam. Dan saya itu start kebagiannya itu jam 1:25 menit. 25 menit. Jam 1 malam. Juga ya. Hampir setengah 2. Nah, latihannya itu seperti apa aja bang? Kalau latihan yang pertamanya pasti sama senior dulu lah. Nggak bisa saya ceritakan juga. Iya benar. Iya. Sama senior, nah selebih itu kami harus turun ke bawah. Harus wajib lah ya. Wajib. Harus turun ke bawah wajib karena sebagai kita akan menjadi pembimbing kan. Jadi harus kita duluan. Jadi harus kita duluan yang merasakan gimana sih sebelum adik-adik kita. Itu yang ke bawah yang pas kita lihat tadi. Iya betul, pas lorong tadi. Itu kalau dilihat ya teman-teman bisa lihat lah di video nanti ya. Akan saya tayangkan bagaimana suramnya teman-teman ya. Nah, dan itu pun nggak boleh bawa pencahayaan apapun. Nggak boleh bawa senter atau apapun lah ya. Dilarang, nggak boleh. Wow. Jadi kita cuma pakai baju seperti biasa, baju silat kita tanpa alas kaki. Jadi meraba dong. Iya. Kita hanya menggunakan indera kita di tangan, di kaki, sama penciuman, pendengaran, dan mata. Dilatihnya di situ. dan kebetulan gelapnya nggak ada bulan ya. Mendengar cerita aja udah merinding coy. Serius. Soalnya aku mendengar cerita tadi udah kebayang bagaimana suasana di sana gitu loh. Jadi terbawa suasana merindingnya tuh gimana gitu. Mungkin juga Bang Irfan pun juga merasakan pada saat di situ merasakan merinding juga kali ya. Iya benar. Pas saya sampai di turunan pertama. Turunan pertama. Pas saya lihat turunan pertama jalannya rusak terus ada pohon. Nah di situ tuh bener-bener saya nggak bisa melihat apapun. Nggak bisa, pokoknya di pandangan saya ke depan itu cuma gelap. Jadi kayak kita mati lampu di rumah seperti apalah gelapnya. Bayangin coy. Seperti itu aja. Jadi saya tuh ngeraba pohon. Saya ngeraba pohon ke samping. Iya. Biar tahu jalannya kemana kan lurus. Jadi pas di situ saya tuh kayak ada yang megang sesuatu yang aneh. Soalnya lembek. Iya. Wow, apa itu coy? Lembek, tapi nggak tercium apa-apa. Tapi pas udah jauh, baru tercium. Wow, itu kira-kira menurut analisa abang apa itu? Karena saya cuma tutup mata jalan, baunya itu seperti bau darah. Wah, anjir juga ya? Bau darah sama bau anjir. Tapi saya nggak berani lihat ke belakang, saya lanjut aja ke depan. Dan pada saat abang pegang yang ini, lembeknya tuh apa itu? Kayak seperti kulit. Kayak kulit manusia juga. Wah. Cuman ya gitu, kayak kulit, kayak kita pegang gini lah, kayak kulit. Cuman saya hiraukan aja. Wah, seperti jadi saya skip aja langsung gitu jalan. Wah, ini pikiran udah kemana-mana cuy, serius. Apalagi ngebayangin di situ ada suatu entah itu berupa nyat
kita pegang, terus bau anjir. Oh my god. Bau banget itu. Dan setelah abang udah selesai ujian nih, abang masih masih ngelanjutin acara itu enggak? Apa udah Justru betul-betul udah selesai? Habis itu tuh sebenarnya ada lagi yang mengganggu. Ada lagi Ada lagi. Dia di pohon di atas. di bagian atas Pohon, hmm, di dahan pohon. di dalam pohon. Ah, di situ apa tuh? Di atas samping gitu. Kayak seperti apa sih? Kayak lihat kakek-kakek. Kaki-kaki. Woy. Kok bisa pula kaki? Dia cuma bilang dia apa? Tangannya itu seperti ini. Ngelambai lah ya, Hmm. jadi ngelambai. Ngelambai apa? seperti Iya. itu. Nah di situ saya langsung merinding luar biasa. Merinding luar biasa. Terus apa sih? Dada saya itu terasa panas. Hmm. Dada saya terasa panas. Jadi saya buru-buru naik ke atas karena nanjak banget kan ke atasnya itu. Nah pas di situ baru sekitar 15 meteran lah, baru dada saya agak lega lagi. Betul-betul keren sih. Ini pengalaman saya juga gitu ya, walaupun saya belum terjun ke situ. Dengar cerita aja udah dapat pengalaman untuk saya sih sebetulnya. Saya dapat gambarannya seperti apa, bayangan seperti apa. Wah, apalagi ketemu dengan kakek tadi itu ya. Iya. Kayak sebetulnya kalau saya analisain dari cerita abang, itu kakek itu kayak ngelambai tangan, kayaknya suruh pulang kayaknya bang. Bukan Gimana suruh ya? pulang, tapi suruh cepat. Oh, suruh cepat cuy. Disuruhnya saya tuh langkah kakikannya untuk cepat gitu, langkah kakinya jangan lambat-lambat seperti itu. Kayak disuruh cepat-cepat gitu aja. Berarti ada kode lah ya. Iya, seperti kode benar. Cuma saya nggak bisa lihat muka kakek itu seperti apa. Cuma lihatnya dia pirang, rambutnya pirang bukan hitam. Berarti kakeknya udah tua banget betul ya? Iya Kalau udah dilihat. bilang. Soalnya dia duduk di dahan terus melengkung badannya. Badannya melengkung. Bukan tegap ya? Bukan enggak melengkung. Soalnya kan kalau kita malam lihat ke langit kan ada bayangannya tuh Benar, kelihatan di benar, atas benar. pohon. Nggak gelap. Jadi dia melengkung. Itu gimana cara dia berdiri? Kurang tahu juga. Wow. Nah, itu kalau menurut Abang Irfan ya, itu di bumi perkemahan, itu bisa nggak kita di sana itu camping? Bisa. 1 atau 2 orang gitu? Kalau untuk 1-2 orang saya sih kurang tahu ya, karena waktu itu pas kesana itu rame-rame dengan grup. Dan itu pun harus izin dulu baru bisa berkemah di situ. Kenapa saya tanya gitu bang ya? Karena gini, saya tuh kan hobi tuh ekspor gitu kan, dan saya juga penasaran dengan suara itu cuy. Saya Iya. pun juga ingin ekspor di bagian situ juga. Apa sumber suara itu gitu loh. Jadi saya ingin menelusuri bumi perkemahan ini, sejarahnya seperti apa. Juga saya nggak sendirian juga sih, saya camping di situ. Saya berdua dengan Bang Irfan kemungkinan. Ya mudah-mudahan sih secepatnya lah bang ya. Lihat waktunya juga dan Lihat waktunya harus juga. izin juga doang. Benar, kita cari akses masuknya, izin ke siapa gitu kan. Kalau udah diizin sih enak sih ya, mau ngapain di sana mah bebas gitu. Asalkan kita niat baik ya, insya Allah mudah-mudahan ya yang aneh-aneh pun nggak bakalan beraniin dekatin kita gitu. Ya mungkin cukup segitu saja lah ya video saya kali ini. Jika teman-teman mendapatkan jawaban suara tersebut, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Ya, saya mengundurkan diri. Pamit dulu. Saya Diki Explore. Saya Irfan. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini kami berdua nih sama Irfan. Di sini kami mendengarkan sesuatu di belakang nih. Pas di depan saya. Teman-teman coba dengarkan. Saya hening. Nah,
Cuman saya bingung mau jalan ke sana itu. Saya nggak ada jalan di sini nih. Kalau andai kan ada jalan, mungkin ya saya akan coba ke sana sih sebetulnya. Oke cuy, di sini ada suara cuy. Teman-teman bisa dengar ya suara tersebut. Minta tolong Pak.